Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di kajian sejarah kita kali ini. Wah, saya benar-benar semangat banget nih buat nemenin kalian. Soalnya hari ini kita bakal ngebedah sebuah topik yang luar biasa menarik. Kita kan sering ya, ngelihat sejarah kekuasaan itu cuma dari kulit luarnya aja, dari kemegahannya. Tapi hari ini kita bakal sama-sama ngelihat fakta bahwa kekuasaan duniawi yang dibangun di atas kezaliman itu ternyata sangat rapuh dan berbahaya. Jadi, mari langsung aja kita kupas tuntas kisah tahta yang runtuh, akhir tragis para penguasa Hindia Belanda. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, saya punya satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih, apalagi buat kalian para Gen Z yang kritis-kritis. Coba deh bayangin sejenak, para gubernur jenderal ini di masa jayanya adalah manusia-manusia paling berkuasa di Asia Tenggara. Gila kan? Mereka merintah dari istana yang megah, tidurnya beralaskan sutra mewah, dan kemana-mana dikelilingi pasukan elit yang siap mati buat mereka. Tapi, pernah kepikiran nggak sih gimana sejarah menghakimi mereka pada akhirnya? Ternyata sangat dingin, teman-teman. Di akhir hayatnya, banyak dari mereka ini yang justru berakhir jadi sosok yang benar-benar rapuh, kesepian, dan hancur lebur. Nah, fenomena ini sebenarnya mengilustrasikan sebuah peringatan yang udah ada sejak ribuan tahun lalu. Kalau kita buka Al-Quran, tepatnya di surah Al-Qasas ayat 58, Allah udah ngasih tahu kita. Ayat ini bakal jadi kerangka utama bahasan sejarah kita hari ini. Peringatan Allah tentang penguasa yang zolim dan cuma membanggakan gaya hidup mewah itu bukan sekedar metafora atau kiasan, teman-teman. Ini adalah fakta historis yang bisa kita verifikasi kebenarannya. Kekuasaan kolonial yang kelihatannya super kuat dan tak tertembus itu pada akhirnya cuma diwarisi oleh kehancuran. Tokoh pertama kita, Herman Willem Daendels, sang marsikal besi yang terbuang. Coba perhatiin kontras nasib yang mengejutkan dari tokoh yang satu ini. Di puncak kekuasaannya, Daendels ini luar biasa ambisius. Dia ngebangun jalan raya pos anyar Panarukan dengan ambisi yang bisa dibilang setara sama Napoleon Bonaparte. Sayangnya, itu semua mengorbankan nyawa rakyat Nusantara yang nggak kehitung jumlahnya. Terus apakah pas pulang ke Belanda, dia disambut kayak pahlawan super? Sama sekali enggak. Dia justru dituduh korup dan kejam. Akhirnya, sebagai bentuk pembuangan halus, dia dikirim ke sebuah pos terpencil di Elmina, Pantai Gading, Afrika. Dan di tahun 1818, sang marsikal besi ini meninggal dunia. Bukan di medan perang yang gagah berani, tapi karena hal sepele, gigitan nyamuk malaria. Dia mati sendirian tanpa upacara militer yang megah. Ironis banget kan? Peringatan Allah dalam surah Luqman ayat 18 ini rasanya merangkum semuanya dengan sangat pas. Ini tuh semacam pukulan telak buat kejatuhan Daendels yang arogan. Kesombongan yang dia bangun di atas penderitaan rakyat pada akhirnya runtuh gitu aja dan nggak nyisain apa-apa selain keheningan di tanah pembuangan. Kita lanjut ke tokoh kedua, Jan Pieter Suncoen, sang arsitek Batavia. Nah, siap-siap dengar ironi kehidupan yang luar biasa dari orang ini. J.P. Coen ini adalah dalang di balik penaklukan brutal dan pembantaian di Kepulauan Banda. Dia juga yang mendirikan kota megah Batavia yang jadi urat nadinya VOC. Kekuasaannya jangan ditanya, absolut banget. Tapi coba lihat akhir hidupnya. Di tahun 1629, waktu Batavia lagi dikepung abis-abisan sama pasukan Sultan Agung, Coen mati mendadak. Dan tebak, dia terbunuh oleh apa? Bukan oleh tebasan pedang musuh, teman-teman. Dia terserang kolera atau disentri. Sang pendiri kota yang sombong ini tewas oleh bakteri mikroskopis akibat sanitasi yang buruk di kota yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Jasadnya sekarang cuma terkubur tak berdaya di bawah lantai Museum Sejarah Jakarta. Jadi, poin krusialnya tuh jelas tergambar di surah Ghafir ayat 82. Coen ngerasa dirinya adalah arsitek dari sebuah imperium raksasa yang paling kuat. Tapi nyatanya kekuatannya itu nggak ada artinya sama sekali di hadapan makhluk Allah yang bahkan nggak kasat mata, yaitu bakteri. Ini benar-benar pengingat tajam tentang seberapa kecilnya manusia di hadapan alam semesta. Masuk ke tokoh ketiga, Cornelis Spelman, sang penghancur yang paranoid. Sekali lagi, kita disuguhkan sebuah perbandingan nasib yang tragis. Di masa kejayaannya, Spelman ini berdiri di atas puing-puing kehancuran Makassar. Dia numpuk kekayaan yang benar-benar berlimpah dan hidup dalam kemewahan ekstrim. Tapi, perhatiin di akhir hidupnya. Gaya hidupnya yang hedon itu justru merusak kesehatan fisiknya sendiri. Tubuhnya sampai membengkak parah karena penyakit tropis dan komplikasi. Dan yang lebih mengerikan, semua harta kekayaannya itu nggak bisa ngebeli satu hal, ketenangan jiwa. Spelman mati di tahun 1684 dalam kondisi mental yang hancur lebur. Dia dihantui bayang-bayang para korbannya, hidup dalam paranoia ekstrim, dan ngerasa ketakutan bahkan di dalam rumah mewahnya sendiri. Nasib Spelman ini sangat selaras sama pesan di surat Toha ayat 124. Paranoia dan siksaan psikologis yang dia alami adalah bukti nyata dari ayat ini.
Ketika seseorang berpaling dari kebenaran dan malah milih jalan penindasan, sekaya apapun dia, mau rumahnya segede istana pun, hidupnya bakal tetap terasa sangat sempit, gelap, dan menyiksa. Tokoh keempat kita adalah J.B. Van Hoots, sang penakluk yang dikutuk. Nah, yang menarik dari sosok Van Hoots ini adalah plot twist di akhir hidupnya. Awalnya, dia itu dipuja habis-habisan loh sama bangsanya sendiri. Dianggap pahlawan militer legendaris karena menaklukkan Aceh. Tapi roda kehidupan kan berputar cepat ya. Seiring waktu, semua kekejaman dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan di Aceh terbongkar ke publik. Dan boom, di masa tuanya reputasinya hancur. Namanya berubah jadi simbol dosa kolonial. Dia dihujat sama bangsanya sendiri. Rumahnya di Belanda dilempari batu sama demonstran, sampai dia dianggap sebagai algojo berdarah dingin. Ujung-ujungnya, dia terpaksa lari dan mati dalam pengasingan sukarela di Montreux, Swiss pada tahun 1924. Jauh banget dari tanah air yang ternyata menolaknya. Firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 227 ini benar-benar jadi pengingat serius buat kita. Hisab atau perhitungan itu pasti ada. Penghakiman buat para penindas itu nggak cuma nunggu di akhirat nanti, tapi sering banget udah dimulai sejak mereka masih napak di dunia. Entah itu lewat rasa malu, aib yang terbongkar, atau pengasingan sosial. Bagian kelima, kita akan bahas tentang sistem yang membusuk melalui kisah Van Imhoff dan Van Overstraten. Mari kita bedah akhir dari dua penguasa ini. Pertama ada Van Imhoff di tahun 1750. Agak beda dari yang lain, dia ini sebenarnya punya niat baik, nyoba ngeberesin dan mereformasi sistem kolonial VOC yang udah korup parah. Tapi apa daya, sendirian ngelawan sistem yang kotor itu susah. Dia malah dikhianati dan dibenci sama para elit VOC yang rakus, sampai akhirnya meninggal dalam isolasi sosial dan depresi berat. Terus, ada Van Overstraten di tahun 1801. Dia ini apes banget. Ibaratnya udah bukan lagi jadi penguasa yang hebat, tapi malah lebih mirip kurator yang ngurusin kebangkrutan. Dia memimpin pas VOC udah kolaps secara ekonomi. Dia hidup dikelilingi kemarahan, disalahin atas segalanya, dan akhirnya meninggal karena stres yang luar biasa. Keduanya sama-sama mati di Batavia, ditelan mentah-mentah oleh sistem busuk yang mereka layani. Kebangkrutan total, baik secara ekonomi maupun moral di tubuh VOC, adalah wujud nyata dari peringatan surah Al-Isra ayat 16. Sebuah sistem atau masyarakat yang pondasinya aja udah dibangun dari keserakahan, kezaliman, dan kebiasaan hidup mewah para elitnya yang suka menindas kaum lemah. Jujur aja, sistem kayak gitu sejatinya udah nanam benih kehancurannya sendiri dari awal berdiri. Tinggal nunggu waktu aja buat meledak. Bagian keenam, ringkasan nasib. Mari kita lihat kontras yang mencolok ini. Kalau kita rangkum perjalanan nasib mereka semua, jujur ini mind-blowing banget teman-teman. Coba ingat-ingat lagi kontrasnya. Ada Daendels, si ambisius pembuat jalan raya yang matinya terbuang di Afrika. Terus ada J.P. Koen, sang penakluk yang justru dibunuh sama bakteri dari air kotornya sendiri. Spillman yang kejam, mati tersiksa ketakutan. Van Heets, sang pahlawan yang akhirnya jadi buronan moral bangsanya sendiri di Swiss. Sampai Van Imhoff yang niat baiknya berujung depresi karena sistem yang korup. Poin penting yang mau saya sampaikan adalah orang-orang ini pernah punya kuasa atas jutaan nyawa di tanah air kita. Tapi pas maut datang, mereka takluk begitu aja sama hal-hal kayak penyakit, rasa malu, dan waktu. Dan yang paling ironis, nggak ada satupun dari rakyat yang mereka jajah mau netesin air mata buat kepergian mereka. Mereka adalah penjajah yang pada akhirnya dijajah oleh sejarah itu sendiri. Kisah mereka ngebawa kita ke sebuah pelajaran sejarah yang sangat mendalam dari surah Al-Qasas ayat 83. Ternyata, kesuksesan sejati dan kedamaian yang abadi itu gak bakal pernah bisa ditemuin dalam kekuasaan duniawi yang pondasinya dibangun di atas darah, keringat, dan air mata orang lain. Kebesaran yang sesungguhnya itu murni ada pada kerendahan hati dan karya-karya nyata yang ngebawa perbaikan, bukan ngebawa kerusakan buat bumi Allah ini. Sebagai penutup, saya mau ngajak kalian semua buat nanya ke diri sendiri. Para gubernur jenderal tadi, mereka punya semua harta, tahta, dan kuasa di dunia ini. Tapi pada akhirnya, mereka cuma ninggalin warisan berupa kehancuran dan dicatat sebagai tinta hitam dalam sejarah. Nah, teruntuk teman-teman Gen Z yang sekarang lagi sibuk merajut masa depan, pertanyaan terpenting buat kalian adalah, warisan seperti apa sih yang lagi kalian bangun hari ini? Apakah pondasinya kesombongan untuk diri sendiri, atau justru kebermanfaatan buat umat? Jadikan sejarah masa lalu sebagai guru terbaik buat masa depan kalian. Terima kasih banyak udah luangin waktu gabung di kajian kita hari ini. Tetaplah kritis, tetap semangat berkarya, dan sampai jumpa di bahasan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.